Palestina merdeka. Yang mana untuk aksi 212 ini memang direncanakan ataupun dijadwalkan akan berlangsung dari pukul 3 pagi tadi hingga dengan 8 pagi hari nanti, yang diperkirakan akan turut diikuti oleh 15.000 massa, yang ini juga merupakan tidak hanya dari Jabodetabek namun juga dari Pulau Jawa lainnya. Nadila dan juga pemirsa, memang sepemantauan kami sejak pukul 1:30 pagi hari tadi sudah banyaknya massa yang berkumpul bersama dengan para massa lainnya di kawasan Monas. Dan memang tadi panggung utama pun, ini saya berada langsung di panggung utamanya, Nadila dan juga pemirsa. Tadi sekitar pukul 2:30 sudah dilakukannya sholawat bersama dengan massa yang sudah berkumpul di depan panggung utama, dan kemudian tadi dilanjutkan melaksanakan sholat tahajud di pukul 3 dini pagi hari tadi. Dan Nadila dan juga pemirsa, memang dari Wakil Ketua sekaligus Koordinator Lapangan yakni Buya Hussein ini menyebutkan bahwa ini memang direncanakan bahwa Habib Rizik ini akan hadir turut untuk memimpin pelaksanaan reuni akbar tahun ini. Namun memang kami masih menunggu kedatangan Habib Rizik Syihab. Saya sedih, saya prihatin kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Karena jadi sekali lagi, pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya saya mau umumkan, sebentar, duduk sebentar. Nah, akhirnya saudara, saya mau umumkan, insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Megamendung, dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur, kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum. Hari Kamis besok tanggal 5 Desember. Kami adakan karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, hari ini tanggal 2 Desember ya. Siang tadi, hari ini sudah. Dan kita tahu bahwa 2 Desember adalah 212 ya. Ini adalah hari bersejarah bagi para Bahlawi. Di mana mereka memperingati reuni 212 yang digelar di Monas. Hancur lebur berantakan. Ambles. Yang direncanakan akan hadir 15.000 peserta. Ternyata ya 3.000 sampai 5.000 lah yang hadir. Udah habis, nggak laku ya. Nggak laku ini ya. Kemudian yang digembor-gemborkan, disebarkan, mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Urgensinya apa? Kalau Presiden Prabowo harus hadir pada acara 212, urgensinya apa? Ngaco aja ya.
tidak hadir lah ya. Kecil banget kalau presiden harus hadir acara 212. Yang ngadainnya juga Baklawi. Ya, aduh. Kemudian lagi penampilan Rizik Syihab yang katanya baru tiba dari umroh ya dalam kondisi sakit. Kasihan, untung masih bisa hadir ya. Ininya kabarnya bagus bener, dari Arab Saudi pulang untuk menghadiri reuni 212. Segitu pentingnya reuni 212 bagi para Baklawi ya. Kemudian yang hadir juga ya. Tidak memuaskan ya. Dari subuh mereka sempat sholat subuh katanya ya, berjamaah di Monas ya. Baguslah ya, berjamaahnya bagus ya. Kemudian juga serta yang hadirnya, wah, saya lihat pentolan-pentolan Baklawinya sudah nggak nampak tuh ya. Pentolan-pentolan Baklawinya hanya berapa orang saja itu yang ada itu ya. Jadi sudah tidak memanas ya, habis minatnya ya, nggak laku ya. Tahun depan yang hadir paling 200 orang kalau diadain lagi. Kalau dulu pertama 212 ya, soalnya ada dua ini, waktu itu ada dua kepentingan. Yang satu kubu kepentingan untuk kampanye menolak kenaikan harga, yang satu lagi apa itu ya, jadi ada akhirnya bersatu itu, makanya jadi rame ya. Walaupun ada sedikit keributan ya keributan itu karena ada dua kubu tadinya ya. Ternyata disatukan ya jadi 212. Wah, berapa? 7 juta orang katanya ya. Ya sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, lambat laun apa yang memang tidak atau kurang baik ya, kurang benar lah, kalau kita sebut tidak benar ya nanti ada benarnya ya, kurang benar ya akan hancur lah ya, kebohongan ya akan rusak lah ya. 212 diadakan dengan urgensi politik ya, politik pribadi ya, dimanfaatkan sebagai politik pribadi ya, jadi susah kan ya. Kemudian rakyat Indonesia ini juga sudah semakin cerdas, semakin pandai, semakin mengerti ya. Tidak bisa kalau dibohongi terus ya, dimanfaatkan terus ya. Yang masih mau hadir dan dimanfaatkan sekarang yang belum cerdas, yang masih ketinggalan ya. Kalau yang udah cerdas ya udah larilah ya, lari dari kondisi seperti itu. Kasarnya aja kata orang Jakarta itu, gue dimanfaatin doang, lu yang enak, gue yang capek, gue yang modal. Nah ya gitulah. Cuma dimanfaatin aja. Ya iya seperti itu ya. Pada mukibul yang babak belur, yang dapat duitnya ya mbah-mbahnya, nggak dibagi-bagi lagi. Sekarang dengan apa nih kepentingan dibuka pendaftaran untuk berjuang ke Palestina. Wah, mantap. Mudah-mudahan aja banyak mukibul yang kena ini lagi. Nanti mukibul yang diberangkatkan, mereka yang mengurus ini yang ngambil uangnya, mukibul yang mati Baklawi yang untung nanti ya, panitia-panitianya ya, dengan jaminan misalnya yang meninggalkan anak keluarga sekian juta gitu kan, yang punya anak sekian juta. Wah,
Ya, sahabat, itulah ya kondisi yang sebenarnya daripada kondisi Ba'alawi. Dan mudah-mudahan para Ba'alawi ini sadar bahwa dirinya ini bukan penduduk pribumi ya, dia itu pendatang ke sini. Apapun alasannya, mereka itu pendatang ya. Datang ke sini itu untuk menjajah Indonesia, dibawa oleh Belanda ya, oleh Stokgronje ya, yang dibuat dan didoktrin ya agar mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan melawan para ulama yang selalu melakukan serangan terhadap Belanda. Nah, ini tujuannya. Jadi apapun alasannya saat ini ya, para Ba'alawi itu penjajah yang harus kita lawan ya. Kita lawan ya. Sebab pada saat itu mereka diutamakan hidupnya, dispesialiskan. Ya, Rijik pun saat itu kan yang akhirnya ketika Belanda pulang kampung karena kalah ya, datang Jepang. Nah, oleh Jepang kan tidak diurus nih. Kan Rijik dagang minyak nyong waktu itu ya. Rijik sampai dagang minyak waktu badannya masih kecil, rambut sekeriting. Dagang minyak dia di Tamburan. Aduh, minyak nyong minyak, siapa yang mau melet cewek pakai minyak ini gitu. Ini minyak manjur dari Tarim ya. Kalau tetes aja 10 cewek bisa ngikutin. Nah, itulah ya. Kemudian setelah dagang minyak, dia diangkat oleh Soeharto. Jadi budaknya Soeharto nih, Rizik Syihab nih ya, jadi LSM apa itu ya. Barulah sedikit naik sampai sekarang jadi Habib, turunan Rasul. Tukang minyak nyong jadi turunan Rasul. Ini Presiden Prabowo tahu persis cerita itu, tahu persis ya, tahu persis. Dan memangnya pada saat itu Rijik ini dibuat sedemikian rupa untuk melawan Gus Dur ya, sebab yang selalu kontra dengan pemerintahan waktu itu Gus Dur ya. Gus Dur melawan Gus Dur, dan makanya Rizik Syihab paling berani sama Gus Dur. Gak tahu yang dia lawannya ini siapa, rasain nanti. Saat ini juga ketika kembali dari Arabia setelah melaksanakan umroh, kondisinya sakit ya, dalam acara reuni 212 kemarin sakit katanya, kelihatan lelah, letih, lesu, lemah, tak ya mudah-mudahan aja diberi sembuh dan diberi diberi kesembuhan ya, Rizik Syihab dari sakitnya biar sembuh ya, biar sadar diri, biar mendapat hidayah ya, dan kembali ke jalan yang lurus ya. Setelah itu baliklah ke Yaman ya. Ngapain di sini, udah kenyang hidup di sini. Gak ada, bapak lu bukan orang sini, orang Yaman. Apapun alasannya ya, para Baklawi ini apapun alasannya, nenek moyangnya orang Yaman. Jadi di Indonesia ini sebagai imigran ya, tahu enggaknya lah. Tapi ada Rabita Alawiyah yang untuk mencatat dan mengkoordinir para imigran dari Yaman itu ya, yang katanya sekarang jadi pencatatan NASA. Bukan itu ya. Jadi Rabita itu hanya untuk mengkoordinir ormas atau LSM yang fungsinya untuk mengkoordinir orang-orang yang datang dari Yaman, dari imigran Yaman. Nah, itu Rabita Alawiyah. Itu didirikan oleh Belanda, SK Belanda ya. Gitu ya, saudara. Demikianlah
Cerita kita hari ini tentang 212 yang hancur lebur, hancur berantakan, habis tak karuan. Sirna. Selamat tinggal 212. Semoga tahun depan ketemu lagi di 212 yang makin mencret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.